هذا يرعبني، ظلم يهددني، لا شيء أخسره. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Adapun ini itu sebuah fasal. An-najasatu, adapun beberapa najis, iku salasun, ada tiga. An-najasatu, adapun beberapa najis, iku salasun, ada tiga. Apa saja? Mughalladatun, yang pertama najis mughalladah. Wa mukhaffafatun, yang kedua najis mukhaffafah. Wa mutawassitatun, yang ketiga najis mutawassitah. Mughalladatun, yang pertama najis mughalladah atau najis yang berat. Wa mukhaffafatun, yang kedua najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Wa mutawassitatun, dan ketiga najis mutawassitah atau najis yang sedang. Al-mughalladatu, adapun najis yang berat, iku najasatul kalbi, najisnya anjing. Iku najasatul kalbi, najisnya anjing. Wal hinjiri, dan najisnya babi. Wal hinjiri, dan najisnya babi. Wa far'i ahadihima, dan anak-anak dari kalb wal hinjir. Wa far'i ahadihima, dan anak-anak kalb wal hinjir. Wal mukhaffafatu, adapun najis yang mukhaffafah, yang ringan. Wal mukhaffafatu, adapun najis yang ringan, iku baulus sabiyyi, kencingnya anak laki-laki kecil. Iku baulus sabiyyi, kencingnya anak laki-laki kecil. Alladhi yusabi, alladhi yusabi, silahnya alladhi lam yad'am, yang belum makan sopo sobi. Alladhi yusabi, silahnya alladhi lam yad'am, yang belum makan sopo sobi. Khairul labani, ing sak lainnya susu. Susu ibu ASI maksudnya. Khairul labani, ing sak liyane susu ibu. Walam yablugh, dan belum sampai sopo sobi. Walam yablugh, dan belum sampai sopo sobi. Al-haulaini, ing umur 2 tahun. Al-haulaini, ing umur 2 tahun. Wal mutawassitatu, adapun najis yang sedang. Wal mutawassitatu, adapun najis yang sedang, iku sairun najasati, iku sairun najasati, selain najis-najis yang di atas yang sudah disebutkan. Selain itu, selain mughalladah, selain mukhaffafah, itu semuanya mutawassithah. Jadi mutawassithah itu lebih banyak dan lebih luas ya, karena selain mughalladah dan selain mukhaffafah semuanya dinamakan sebagai najis mutawassithah. Wal mutawassithatu, adapun najis mutawassithah, iku sairun najasati, selain najis-najis yang telah disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua dari segi kedudukan kalimah atau i'rabnya, faslun seperti biasa adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf, takdiruhu hada ay hada faslun. An-najasatu, ini adalah jumlah permulaan kalimah berupa isim ma'rifat dan dijadikan sebagai mubtada rafa dengan dhammah karena dia jamak muannas salim ya. Kalau mufradnya najasatun biasa, tapi kalau jamaknya najasatun panjang ya, alif tak belakangnya itu menunjukkan bahwa itu jamak muannas salim, maknanya beberapa najis, macam-macam najis, karena nanti jumlahnya 3. Kalau 3 itu sudah bermakna banyak. Beberapa najis, iku salasun. Salasun jadi khobar dari an-najasatu, sama-sama rafa dengan dhammah. Mughalladatun, ini biasa menjadi badal dari salasun, pengganti dari lafaz salasun, artinya badal ba'du mingkul ya, sebagian dari salas. Nah, ini mengganti lafaz salas, tapi penggantiannya hanya sebagian, namanya badal ba'du mingkul, sebagian dari 3 kan, mughallatun 1 ya.
berarti sebagian dari 3. Atau dia juga bisa menjadi khobar dari mubtada mahdhuf al-awwalu mughalladatun, al-ula mughalladatun. Rafa dengan dhammah. Lalu wa mukhaffafatun ataf ke mughalladatun, sama-sama rafa dengan dhammah ditanwin. Wa mutawassithatun ini ngataf juga ke mughalladatun, rafa dengan dhammah ditanwin, persis seperti mukhaffafatun. Lalu al-mughalladatu ini pembahasan awal lagi, mubtada rafa dengan dhammah. Lalu najasatul kalbi, najasatu itu menjadi khobar dari mughalladatu, rafa dengan dhammah. Dia juga mudhaf, akan digandengkan ke al-kalbi. Al-kalbi mudhaf ilaih harus selalu dibaca jar, al-kalbi, jarnya dengan kasrah. Wal hinjiri ataf kepada al-kalbi. Jadi ketika mengikuti al-kalbi maka i'rabnya juga sama, al-kalbi jar maka harus al-hinjiri. Wa far'i ahadihima, ini juga ngataf ke kalbi juga. Wa far'i, far'i ini artinya cabang atau anak ya. Far'i ya, i'rabnya sama dengan al-kalbi karena mengikuti dia al-kalbi jar maka harus far'i. Di far'i juga akan dimudhafkan, berarti dia mudhaf ya. Far'i mudhaf akan dimudhafkan ke ahadihima. Ahadi itu mudhaf, mudhaf ilaih, ahadi mudhaf ilaih dibaca dengan kasroh. Dan ahadi selain dia menjadi mudhaf ilaih, dia juga mudhaf. Jadi satu lafal itu kedudukannya kadang 2, 3, tidak hanya satu ya. Ahadi dia selain dari mudhaf ilaih, dia juga menjadi mudhaf, akan digandingkan ke hima, domir hima itu ya. Jadi hima itu adalah mudhaf ilaih mahal jar, secara mahal dia jar karena menjadi mudhaf ilaih. Lalu secara lafal dia mabni, selalu seperti itu bentuknya karena isim domir itu mabni semuanya. Wal mukhaffafatu, ini permulaan lagi, permulaan mubtada rafa dengan dhammah, tidak ditanwin karena ada alnya. Baulu sobi, baulu khobar rafa dengan dhammah, lalu dia juga mudhaf, akan digandengkan ke as-sobi. As-sobi mudhaf ilaih dibaca jar dengan kasroh. Alladzi, ini badal ya, pengganti dari as-sobi, badalnya badal kul min kul seluruhnya. Alladzi itu sama dengan sobi, sobi sama dengan alladzi. Alladzi adalah sobi, silahnya alladzi. Nah ini alladzi mahalnya jar karena menjadi badal dari sobi, mahal jar, tapi secara lafal alladzi itu mabni, selalu alladzi ya. Lalu alladzi ini si mausul membutuhkan silah atau penghubung supaya alladzi ini bisa bermakna. Sobi yang bagaimana? Nah, untuk menunjukkan dia sobi yang bagaimana harus punya penghubung. Lam yata'am, ini penghubungnya adalah silahnya adalah jumlah fi'liyah, karena kalimat fi'il ini fi'il mudhari tapi kemasukan lam dari ta'ama yata'amu. Ta'ama yat'amu, kemasukan lam menjadi lam yat'am, fi'il mudhari'nya jazm karena kemasukan amil jazm. Lam ini termasuk amil jazm yang fungsinya menjazmkan fi'il mudhari'. Lam yat'am yang belum makan sopo sobi ya. Dhamirnya mustatir kembali kepada sobi atau alladzi juga boleh. Ghairul labani ini menjadi maf'ul bih dari yat'am. Al-ghairu maf'ul bih nasab dengan fathah ghairu. Ghairu ini juga akan menjadi akan dimudhafkan. Jadi ya mudhaf akan dimudhafkan dan digandengkan kepada al-labani. Al-labani mudhaf ilaih dibaca jar dengan kasrah. Walam yablugh, ini walam yablugh, wawunya ngataf ke lam yat'am sama dengan lam yablugh, sama-sama fi'il mudhari'. Balagha yablughu, kemasukan lam menjadi lam yablugh, fi'il mudhari'nya kemasukan lam amil jazim yang fi'il mudhari' itu menjadi i'rabnya jazm. Jazmnya dengan sukun karena dia fi'il mudhari' yang sahih akhir. Nanti kalau fi'il mudhari' yang tidak sahih akhir atau akhirnya berubah huruf ilat, nanti jazmnya tidak dengan sukun. Kalau ini karena sahih akhir, huruf akhirnya berubah huruf sahih bukan ilat, maka jazmnya menggunakan sukun. Lam yablugh. Fa'ilnya sama kembali kepada sobi atau alladzi. Haulaini menjadi maf'ul bih persis seperti lafal ghairu tadi ya. Haulaini, cuma dia maf'ul bih nasabnya dengan ya karena dia isim tasniyah. Haulaini karena dia isim tasniyah.
Wal mutawassitatu, ini permulaan lagi, mubtada rafa dengan dhammah tidak ditanwin karena ada alnya. Sairun najasati, sairu menjadi khobar dari al mutawassitah. Sairu rafa dengan dhammah, dia juga mudhaf, akan digandengkan ke lafal an najasati. Najasati mudhaf ilaih, dibaca ja dengan kasroh, dia bentuknya jamak muannas salim. Jadi selain beberapa najis-najis yang sudah disebutkan di atas. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga, penjelasan dari pasal ini. Pasal ini menjelaskan tentang macam-macam najis. An-najasatu salasun. Najis itu macamnya ada 3. Apa saja? Mughalladatun, najis yang berat. Wa mukhaffafatun, najis yang ringan. Wa mutawassitatun, najis yang sedang, ya. Najis yang berat, ringan, dan sedang. Apa itu najis yang berat? Yang dianggap berat oleh fikih karena memang nanti cara mensucikannya juga berat, lebih berat. Kalau yang najis ringan nanti cara mencucinya ringan. Kalau yang mutawassithah sedang, berarti cara mensucinya paling sedang, ya. Najis yang berat itu najis yang seperti apa yang dianggap oleh fikih berat? Al-mughalladatu najasatul kalbi wal khinjir. Najis mughalladah itu, najis yang berat itu najisnya anjing dan babi. Itu dianggap berat najisnya. Wa far'i ahadihima, dan keturunan-keturunan dari anjing dan babi. Baik keturunannya dari anjing kawin dengan anjing atau anjing kawin dengan kuda atau kambing atau sapi misalkan. Pokoknya anaknya anjing dan babi semuanya itu dianggap sebagai najis yang berat, yang nanti cara mensucikannya juga berat. Nanti ada bab cara mensucikan najis di belakang. Yang kedua adalah mukhaffafah, najis yang dianggap ringan oleh fikih dan nanti cara mensucikannya juga ringan. Yaitu apa? Najis baulus sabi alladhi lam yata'am ghairal laban wa lam yablugh al-haulaini. Yang kedua adalah najis yang ringan, yaitu najisnya kencingnya anak kecil yang laki-laki. Sobi itu kencing anak kecil yang laki-laki yang belum makan selain ASI atau air susu ibu dan belum sampai 2 tahun. Jadi ini ada koyit yang harus menepati, yaitu anak kecil laki-laki. Berarti kalau anak kecil perempuan tidak masuk di sini. Anak kecil perempuan itu sudah masuk ke najis yang mutawassithah, tidak mukhaffafah lagi. Yang mukhaffafah hanya anak kecil laki-laki yang belum makan selain susu. Kalau sudah makan selain susu untuk sebagai penguat dia, untuk kekuatan si anak itu, maka dia juga najisnya tidak mukhaffafah lagi, nanti akan beralih najis ke mutawassithah. Atau dia anak kecil itu belum makan selain ASI, makanya cuma ASI tapi sudah lebih dari 2 tahun, maka dia juga najisnya tidak mukhaffafah lagi tapi mutawassithah. Nah, yang mukhaffafah ini khusus anak laki-laki kecil belum makan selain ASI dan belum sampai 2 tahun. Itu mukhaffafah. Yang ketiga, yang terakhir, wal mutawassithatu sairun najasati. Yang ketiga adalah najis yang sedang, itu sekeri-kerinya seluruh najis, atau selain dari najis atas kedua, itu di semuanya dikatakan sebagai najis mutawassithah. Misalkan tai ayam atau bangkai dan sebagainya. Pokoknya selain kedua najis itu dikatakan sebagai najis yang mutawassithah. Itu 3 macam najis. Ada najis yang dianggap berat, mughalladah, dianggap ringan, mukhaffafah, yang dianggap sedang, mutawassithah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.